Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Bu Hasna di pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar materi gerak lokomotor untuk melanjutkan materi di minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang permainan. Permainan ini adalah salah satu penerapan dari gerak lokomotor. Nah, permainannya yang pertama ada permainan benteng, yang kedua ada balap bakyak, dan yang ketiga ada permainan balap karung. Di antara ketiga ini, mana permainan yang pernah kalian lakukan? Bermain benteng. Permainan benteng adalah permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak di pedesaan. Permainan benteng ini mengandalkan kecepatan dan kelincahanmu. Nah, kalau kita bermain benteng, kita akan memiliki tubuh yang bugar dan pikiran kita menjadi segar. Untuk melakukan permainan benteng ini, kita memerlukan dua kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Masing-masing kelompok ini memiliki benteng atau tempat berlindung. Bentengnya adalah yang ini. Nah, ini bentengnya. Benteng ini harus jaga agar tidak disentuh oleh lawan. Karena kalau lawan sudah menyentuh benteng kita kalah. Nah, pemain muda atau pemain yang baru memegang bentengnya boleh mengejar pemain tua atau pemain lawan yang sudah lebih dulu memegang bentengnya sendiri. Ketika kita melihat lawan yang berusaha menyentuh benteng, kita harus mengejar ya. Dikejar lawannya yang berusaha menyentuh benteng. Kita bisa mengatur strategi untuk bisa menyentuh benteng lawan supaya kita menang. Jika ada lawan yang tertangkap, lawan harus menunggu sampai ada temannya yang menyentuh dia untuk membebaskannya. Menunggunya di mana? Menunggunya di benteng kita. Ini harus selalu diingat ya. Kelompok yang menang adalah kelompok yang berhasil menyentuh benteng lawannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan menyimak video berikut ini. Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan home pimpa Aleum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan, pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Permainan balap bakyak. Nah, permainan balap bakyak itu merupakan permainan masyarakat Jawa yang sering dimainkan ketika 17 Agustusan atau ketika Hari Merdeka. Tapi di Sumatera juga ada permainan bakyak yang dikenal dengan nama permainan terompah panjang. Nah, bakyak adalah sepasang sendal panjang yang terbuat dari kayu, dibuat untuk digunakan oleh 3 orang. Nih, bakyak ini sendal panjang yang terbuat dari kayu dan bisa dimainkan oleh 3 orang anak. Lomba bakyak itu memerlukan kerjasama, kaki melangkah bersama. Jadi ketika yang depan ini memberikan aba-aba kanan, semua maju menggunakan kaki kanan. Ketika aba-abanya kiri, mereka semua maju dengan kaki kiri. Nah, agar tidak jatuh mereka harus
atau pada pinggang teman. Permainan balap karung. Permainan balap karung ini juga biasa dimainkan ketika ada perlombaan Hari Merdeka. Cara melakukannya adalah masukkan kedua kaki ke dalam karung. Jadi setengah badan kita berada di dalam karung. Pegang ujung atas karung agar karung tidak turun atau melorot. Jadi harus dipegangin terus nih biar dia nggak melorot. Loncat dengan dua kaki sampai garis finish. Ketika melompat, kamu harus menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Setelah menyimak materi dari Bu Hasna hari ini, silahkan salin dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Totalnya ada 10 pertanyaan yang harus kamu salin. Setelah itu, kamu foto ketika kamu proses mengerjakan. Cukup satu foto saja dan difoto juga jawaban dari hasil pekerjaanmu. Kirim semuanya ke Google Classroom. Kirim semua jawabannya ke Google Classroom. Terima kasih telah menyimak.